bahwa kita ini sudah ada namanya reformasi birokrasi. Harusnya paham itu, kan gitu. Masyarakat yang dirangkul, Pak. Ayo merangkul masyarakat sesuai dengan profesionalnya dan proporsionalnya. Kan Pemda sendiri tidak ada pilihan. Kalau kita bicara 18 asosiasi, Ya, betul nggak? betul. Apa yang membuat teman-teman pengusaha ini menjadi resah? Pak Dias, santai aja, mau Gini ya. sempat dulu. Sebetulnya ini pertanyaannya ngeri nih. Tadi Pak Haji bilang wasit ikut main, bahkan otak saya lebih ngeres lagi, Pak. Hakim garisnya ikut main, Pak. Bagaimanapun jabatan gubernur ataupun jabatan bupati itu jabatan politis. Setuju. Keputusan itu kadang dipengaruhi oleh politik dan itu sah-sah saja. Sah saja. Kita juga memahami bupati adalah jabatan politis. Kita sangat paham itu. Kebijakan gubernur kita ini, jadi lebih akan ke fokus infrastruktur jalan. Dalam belanja fisik ini yang hari ini gubernur memangkas beberapa mata anggaran dialihkan ke infrastruktur fisik, itu luar biasa. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih. Dimana kita sebagai pengusaha asosiasi yang tergabung ya dalam asosiasi itu kan merasa terpanggil dan berkewajiban karena kita ini adalah bagian dan mitra kerja dari pemerintah dalam merealisasikan kebijakan infrastruktur fisik tersebut. Tapi dalam kita semua di sini bicaranya kan di luar konteks itu semua. Kami masyarakat profesional. Disebutnya juga masyarakat profesi ya. Kita profesional. Jika ingin memang Kabupaten Subang ini maju, ya hayu urang ngawangun babarengan. Slogan Subang ngabret, ngawangun bareng rakyat, hayu urang wujudkeun babarengan. Iya. Gitu unggul. Oke. Bahasan bener. Datu mereka betul-betul. Nah, bisik itu Pak Bu. Kami mengerti kepentingan pihak-pihak belok ke sana. Kami mengerti banget. Baik Pak Haji, tadi yang disampaikan artinya memang para pengusaha ini khususnya di Subang sudah ada asosiasi. Dan semua pengusaha pasti masuk ke asosiasi itu. Oh iya. Jadi tidak ada yang di luar asosiasi itu. Ya nggak ada. Untuk sementara ini karena bikin SBU itu harus melalui Asosiasi, betul. Jadi tidak ada pengusaha atau usaha yang secara yang legal yang untuk bisa mengerjakan proyek itu yang di luar asosiasi. Nggak ada. Tidak ada. Semua berapa asosiasi yang ada di Subang? itu 18 asosiasi kurang lebih ya. Nah, dan asosiasi ini itu induknya ke Kadin. Sejauh ini komunikasi dengan pihak pemerintah dari asosiasi ini untuk running mengejar proyek ini seperti apa? Siapa yang akan jawab, Pak? Pak Haji, Pak Dias. Pak Dias saja. Silakan Pak Dias. Begini Pak Erik, polemik hari ini tentang asosiasi juga menarik sebetulnya, di mana Kabupaten Subang adalah pemerintahan yang harusnya mampu mengakomodir bentuk sirkulasi ekonomi. Nah, kenapa sering ada banyak orang berbicara bahwa utamakan putra daerah kan begitu tuh, ya kan? Bahkan terakhir juga ya bupati yang lama mungkin bilang bahwa itu ada proyek strategi nasional, kita jangan jadi penonton, kita harus ikut serta dalam pembangunan kan begitu tuh, ya kan? Nah, terkait pertanyaan Pak Erik, seharusnya memang pemerintah ini konsekuen dengan yang dibicarakannya. Kalau kita putra daerahnya diharapkan ikut serta dalam pembangunan, undang dong. Kita duduk bersama. Bagaimana pembangunan di Kabupaten Subang ini? Nah, ketika tadi preambelnya adalah kita akan fokus untuk pembangunan infrastruktur. Nah, hari ini kan belum ada wacana untuk itu. Atau mungkin besok lusa Kadin sebagai induk organisasi usaha mungkin harusnya bisa undang kami untuk kita berbicara bersama di mana asosiasi jasa konstruksi dapat andil dalam pembangunan. Nah begitu. Nah, artinya komunikasi dengan pemerintah secara langsung kami belum melakukan. Kenapa?
Ya pemerintah dong yang harus colek kami Nggak dong. ada undangan, belum ada Kan undangan. gak undangan. Kami ngasar-ngasar ka itu oke. Dianggapnya naon kan gitu loh. Iya. Kan begitu dong. Masih menunggu lah gitu. Kita masih menunggu. Karena memang kan belum berjalan nih sebagian. Apakah teman-teman siap tentunya berkolaborasi gitu? Oh ya, dengan pemerintah? Siap. sebagai warga masyarakat Subang Di bidang kami. itu harus ikuti apa yang diprogramkan oleh Bupati Ya, sekarang. kolaborasi itu kan amanatnya peraturan, Pak. Jadi mau gak mau harus kolaborasi kan gitu. Jadi begini, pertama saya mengapresiasi luar biasa dengan kebijakan KDM yang hari ini memang luar biasa, bahwa beliau ini programnya akan membuat jalan kecil, dan ini terbawa semua ritme kabupaten kota ini oleh kebijakan gubernur kita ini. Jadi lebih akan ke fokus infrastruktur jalan. Dalam belanja fisik ini yang hari ini gubernur memangkas beberapa mata anggaran dialihkan ke infrastruktur fisik, itu luar biasa. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih. Di mana kita sebagai pengusaha asosiasi yang tergabung ya dalam asosiasi itu kan merasa terpanggil dan berkewajiban, karena kita ini adalah bagian dan mitra kerja dari pemerintah dalam merealisasikan kebijakan infrastruktur fisik tersebut gitu. Jadi mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada KDM, pada Pak Bupati kita ini yang sudah ganteng, smart gitu kan, dan memang luar biasa. Mudah-mudahan Pak Bupati ada waktu kami tos radarine biasa gitu kan ngobrol-ngobrol lah, ngopi-ngopi gitu, sambil reng-rengan gitu. Itu saja mungkin. Enggak selanjutnya. Ya, mungkin kita menunggu ya. Ini Pak, Boleh Pak Ji, silakan. ini kan masalahnya Ya. Apakah ketika mengambil dari pengusaha luar Subang itu melanggar aturan atau tidak, Pak? Atau sah-sah saja gitu? Itu sah-sah saja karena memang ada aturannya. Kan kalau SBU itu berlakunya nasional. Oh ya. Jadi siapa pun bisa gitu. Tapi kan tadi kata Pak Haji Willy bahwa dia akan mengutamakan pengusaha putra daerah. Nah itu kan. Nah sementara di kita sendiri ya dari pengusaha kecil, menengah, besar ada. Kan ya alangkah bagusnya gitu kalau memang pengusaha daerah yang diutamakan, baik yang proyek yang kecil, yang besar juga nggak ada masalah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau aturan itu semua nasional ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ketika dibuka lelang, dimanapun siapapun boleh daftar gitu, nggak jadi masalah. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Ekonomi daerah. Betul. Saya pikir sebenarnya kalau kita bicara aturan, apalagi dengan 18 ya asosiasi yang memang sudah pasti itu ya secara legalitas, pemerintah tidak punya choice sebenarnya. Tapi apa yang membuat keresahan teman-teman asosiasi ini sehingga merasa bahwa wah pemerintah ini takut nggak ngerespon nih? Ada keresahan itu. Kan Pemda sendiri tidak ada pilihan. Kalau kita bicara 18 asosiasi, Ya. betul nggak? Apa yang membuat teman-teman pengusaha ini menjadi resah? Pak Dias, santai aja, mau Gini ya. sempat dulu. Sebetulnya ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedep nih jawabnya. Ya, tapi nggak apa-apa ya, karena kita juga harus keterbukaan informasi publik juga ya, nggak ada yang harus kita tutup-tutupi juga. Seperti tadi bilang, ada aturannya nggak bahwa pemerintah daerah atau bupati punya hak prerogatif atas pemilihan penyedia jasa konstruksi. Nah, perlu diketahui bahwa bupati ini kan hanya pengguna anggaran saja ya. Nah, di bawah bupati ini ada SKPD. Kan SKPD yang mengeksekusi anggaran-anggaran untuk dijadikannya tadi pekerjaan-pekerjaan jasa konstruksi. Nah, di Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa itu ada beberapa kategori Pak. Ya kan? Ada kategorinya tender, ada kategorinya penunjukan langsung dan lain sebagainya, beberapa kategori yang lain kan itu. Nah, yang dimaksudkan aturan tidak ada pilihan gitu kan pemerintah daerah untuk menunjuk pelaksana jasa konstruksinya adalah putra daerah. Saya pikir mengarah kepada kategori yang penunjukan langsung atau nilai proyeknya
nilainya di bawah 200 juta. Iya, iya. Kan gitu. Nah, nilai proyek di bawah 200 juta ini banyak sekali di Subang. Kan gitu. Iya. Banyak sekali. Tapi memang ya kita harus jujur juga kan Pak Adam ya. Ya kan? Memang saya lihat beberapa tahun ke belakang kalau ditanya kepala PR misalnya kan gitu, you pegang database nggak? Ya kan? Pengusaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi untuk ditunjuk langsung melaksanakan pekerjaan. Nah, pertama itu tuh, ya kan? Yang kedua, you punya operasional prosedur nggak untuk sehingga si pengusaha itu ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi yang penunjukan langsung tadi ya. Nah, memang beberapa tahun ini saya pikir masih ada pengusaha luar Subang ya kan untuk melaksanakan itu. Artinya kalau kita lihat komitmen pemerintah daerah yang kemarin itu, ya saya boleh dong sedikit mengkritisi ya, gitu kan, ya masih kurang komitmen gitu. Apalagi sektor jasa konstruksi swasta. Misalnya yang ada kita proyek strategi nasional atau misalnya kawasan industri dan segala macamnya. Nah, kami pernah diajak duduk bareng nggak untuk melaksanakannya tuh? Kan begitu. Nah, di mana notabene kalau proyek-proyek infrastruktur yang bersumber anggaran tadi dari APBD dan APBN itu jelas aturannya. Nah, dengan jasa konstruksi yang tadi swasta, yang ini juga harus ada regulasi yang mengikat agar putra daerah ini bisa meningkat ekonominya atau punya ruang lah untuk masuk di sana, kan gitu tuh. Nah, jadi tadi ini balik lagi di pemerintahan baru ini, saya sepakat dengan Pak Jili. Saya yakin Bupati yang hari ini komitmen, ya kan? Sama-sama dengan saya anak muda kan gitu. Bukan berarti saya anak tua, Saya juga pernah muda. Muda dulu. Iya, saya pernah muda dulu. Kalau Pak Bupati sama Pak Dias itu 11-12. Gantengnya, kalau sama itu 11-12. Kalau saya sama Pak Gelima sudah senior. Iya, jadi saya yakin semangat membangunnya Pak Bupati Subang itu adalah semangat membangun kebersamaan. Saya yakin itu. Iya. Bukan semangat membangun sewang-sewang masing-masing gitu loh. Ya, saya yakin itu. Dan hari ini ya mungkin kami juga ada kekeliruan ya Pak Ji ya. Kami yang mungkin belum soal ke sana ya kan, belum seperti apa. Kami juga dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Subang pun memang belum intens ya kita berbicara masalah klausul tadi lah ibaratnya seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan kategori penunjukan langsung ya, itu betul-betul terbuka kepada publik masyarakat jasa konstruksi. Ya kadang-kadang mungkin kami hanya sesana jika ada Berulu tahu kan lamun hanya sesana pun aya. Kerewet, tulang kaleng. nah kondisi ini Pak kadang-kadang Itu ya jujur tuh porsi tuh. yang namanya masih Depa itu dia memang Pak Ini ke belakang apa? Sekarang ini. sekarang Oh, sekarang. ya kamu udah mulai pada intinya kan jadi saya katakan ya yang memang berusaha ya sah-sah saja Pak. Iya. Mekanisme pembagian pekerjaan itu sendiri kadang-kadang ya bagaimana ya? Ya prosedurnya lah, perjelas lah. Nah, jadi ya justru salah satu yang akan kami bicarakan kalau seandainya memang kami bisa soal kepada beliau ya itu kita bahas juga kan. Bagaimanapun jabatan gubernur ataupun jabatan bupati itu jabatan politis. Setuju. Keputusan itu kadang dipengaruhi oleh politik dan itu sah-sah saja. Sah saja. Sudahkah teman-teman atau bapak-bapak ini soal melalui Kadin lah untuk ketemu dengan Pak Bupati atau menunggu saja seperti apa? Karena kalau menunggu saya pikir bapak-bapak semua juga sudah tahu, kan? Semua aja gitu. Bahasan beren ada tuh mereka betul-betul. Nah, bisik itu Pak Bupati teh hilang. Karena kan bisa jadi Pak Bupati Ya maksudnya kan Kalau misalnya Pak Bupati ini dengan jiwa membangunnya yang begitu strike ya kan, akhirnya ada kalimat itu,
pikir saya mewakili generasi yang akan datang ya. Kecewa saya, Pak. Gitu loh. Bahwa kita ini sudah ada namanya reformasi birokrasi. Harusnya paham itu. Kan gitu. Masyarakat yang dirangkul, Pak. Ayo merangkul masyarakat sesuai dengan profesionalnya dan proporsionalnya. Tadi Pak Haji bilang wasit ikut main, bahkan otak saya lebih ngeres lagi, Pak. Hakim garisnya ikut main, Pak. Gitu. Tapi ada lagi main enggak, pemain cadangan bukan, tahu dari bench penonton langsung main. Ya kalau tren sekarang mah nyerenteng lah. Kita semuanya juga sudah paham ya. Kita sangat paham bupati mempunyai hak istimewa yang disebut hak prerogatif. Kita sangat paham. Kita juga memahami bupati adalah jabatan politis. Kita sangat paham itu. Tapi dalam kita semua di sini bicaranya kan di luar konteks itu semua. Kami masyarakat profesional. Disebutnya juga masyarakat profesi ya. Kita profesional. Jadi kita memandangnya dari kacamata profesional juga. Memandang kita bupati sebagai kepala daerah, bapak dari seluruh warga, rakyat, masyarakat Kabupaten Subang kan gitu ya. Apalagi kami di sini sudah berbadan hukum, mempunyai legalitas SBU dan lain sebagainya, kan gitu. Ini proposal kita bahwa apa yang sudah digaungkan kemarin itu diimplementasikan, diaplikasikan lewat SKPD terkait, kan begitu ya, itu diimplementasi. Ya bisi bupatinya ditipu ke SKPD gitu. Ya, walau alam bisawab ya. Tapi saya yakin sekarang refreshnya kan beda, spiritnya muda. Betul. Saya yakin sekarang akan ada banyak perubahan yang signifikan. Ya. Saya yakin itu. Jujur, ada lompatan. Jujur saja. Program efisiensi dari itu, program skala prioritas dari peningkatan infrastruktur jalan, kita sangat mendukung kok. Betul. Jujur kita sangat mendukung. Nah, jadi kalau bicara kembali tadi ke proposal, ya itulah proposal kami. Ya, tapi lumayan wasit kene wae mah da kumaha tuh, Pak. Dan mudah-mudahan. Ya, kita kan cuma ngarep. Kita kan sekarang kan Ya, tidak ada salahnya dong. Berharap gitu kan. bahwa kata Ngarep lah Haji, nih. ini kata Pak Haji ini sebelumnya seperti ini. Namanya juga ngarep. Namanya bupati sekarang baru nih, ternyata ada hal seperti ini. Mungkin untuk kedepannya itu bisa. Kan tiap pemimpin style memimpinnya beda-beda. Beda-beda. Ya kan? Yang lalu begitu ya sudah. Kan kita nggak bicara masa lalu sekarang. Kita bicara hari ini, besok, lusa, dan ke depan lebih panjang lagi. Untuk apa? Yang perbaikan Kabupaten Subang secara menyeluruh. Kita juga sebagai pengusaha-pengusaha UMKM lah, pengusaha-pengusaha kecil juga kita ikut dilibatkan, ikut berdaya guna untuk perkembangan Subang ke depan. Karena PSN di mana-mana loh. Kami sudah membekali diri peningkatan manpower kita ya di bidang kami. Kami sudah meningkatkan diri dengan cara masing-masing supaya kami mempunyai daya saing. Walaupun dari sisi permodalan ya kita banyak keterbatasan. Namanya juga pengusaha UMKM ya. UMKM teh SKTM ya. Contohnya gini lah, Usaha karya lokal. Itu termasuk beliau. untuk kita mendapatkan SBU saja itu harus harus ada SKK. SKK itu uji kompetensi, ada kualifikasinya. Ada kualifikasinya. Jadi memang ya kalau bilang profesional sudah sesuai karena apa aturan BNSP. BNSP itu sudah dilaksanakan. Regulasinya sudah kita ikuti. Regulasinya sudah dijalankan. Jalannya Gitu. kalau memberikan satu pekerjaan yang bukan ahlinya, Ya. takutnya ada kehancuran, kan? Kalau ada hampuran gitu. Apa kata KIG begini? Sekali salah liburan. Mul Pak Haji. Cek wasit. Jadi Pak, ini mungkin saya pernah berkata di waktu ini kita 5 tahun belakang. Saya dengan Pak Ridwan berkata, saya masih ingat waktu itu beliau pindah ke rumah dinas. Saya datang membahas masalah jasa konstruksi, masih ingat. Haji, masih ingat nih Pak?
mudah-mudahan jawaban ini tidak sebanyak kalau kita datang ke Bupati baru, kita tidak sama seperti yang dulu Pak ya. Saya mengangkat tangan, masih ingat Pak? Semua saya serahkan ke setiap SKP ini, masih ingat. Jadi akan dibawa di luar kendaraan, jadi kalau suatu saya itu urusan mereka masing-masing. Nah ini Pak, apakah ini benar seperti itu? Kita nggak tahu kan. Jadi kalau dia kerja mana, dia bilang begitu Pak, sungguh saya nggak sekali Pak itu. Saya bilang kan itu salah aja kan, saya bilang. Ya sudah jangan. Kalau ada sesuatu itu urusan mereka. Jadi waktu itu beliau kesannya seolah dia tidak turut campur mengatur anggaran di lapangan ya, pegawai segala macam. Teknis lah. Nggak tahu apakah itu apakah yang hanya bahasa Inggris saja nggak berarti. Di belakangnya apa proses seperti itu atau tidak. Hanya mungkin ya yang kita katakan kan Pak akhirnya kan ya mungkin juga akhirnya teman-teman di bawah lebih luas kan akhirnya kan. Ya, ini hanya suatu analisa saja Pak. Jadi ya harapan kalau seandainya besok kami ada waktu bisa sowan kepada Bupati ya baru kira ini jawaban oleh model kita. Nah minimal ya dia membackup keinginan kita. Sebab kalau seandainya dikembalikan ke sana, yang berarti orang kudu darah ini kalau nggak sekali berarti kalau saya datang, kita di bawah 1,8 kan selesai kan, kita nggak usah ini. Ya itu harapan. Iya. Ngarep bahasanya. Itu masalah jantan, jangan sampai mudah-mudahan ucapan yang saya dengar 5 tahun ke belakang jangan saya dengar lagi dengan budaya yang sekarang kan bisa siap kami atur wah gitu ya kan lain kan yang ceritanya ada dengan mau dibalikan itu kemana kurang kudu Ya. sedangkan apa kalau masih SKPD mereka bermain ya tadi teh bernya yang nulis bawa posoknya masing-masing menurang datang terlambat dan layarnya jangan lupa iman atau spinu bagaimana Ya justru itu saya men-challenge bapak-bapak semua. KDM itu Bapak Ai, Bupati kita ngabret. Artinya ini ralinya cepat gitu kan. Tidak usah ditunda lagi. Setuju. Bisa jadi Pak Bupati menunggu gitu. Ya, setuju. Makanya kan kita melakukan langkah-langkah yang terukur ya. Tadi sudah diutarakan di muka. Dengan adanya kita silaturahmi sekarang ini pun itu salah satu bagian ya Upaya yang dilakukan. salah satu bagian upaya yang dilakukan. Terus besok kita ada agenda silaturahmi lagi dengan Kadin ya. Kita diundang semua. Itu bagian dari upaya Kang Eri, bagian dari upaya. Ya, Namanya juga usaha. kita wajibkan kan? Iya. Mewajibkan kita namanya juga usaha. Iya. Masalah hasil mah kembali bukan kebijakan atau bukan ini kita yang memutuskan ya. Iya. Kalau masalah hasil, tapi kalau berikhtiar, berusaha dan berupaya itu kewajiban kita. Wajib hukumnya. nyari akan ada hakikat urusan ilahi Urusan ilahi leres Dohir harus ditempuh. Jadi apa namanya? Karena semua tadi yang kita di sini berlima ya, masing-masing mempunyai background, kualifikasi bidang masing-masing dan sudah mengupgrade diri. Gitu Kang Eri. Semuanya sudah mengupgrade kita. Kita walaupun jarang ketemu, visi kita sama sebenarnya. Jarang berinteraksi, sebulan sekali juga belum tentu kan kita. Tapi tetap visi kita sama semua. Perbaikan Subang ke depan, perbaikan Subang ke depan, dan perbaikan Subang ke depan. Satu kesimpulan, saya dan kami sangat setuju. Prioritas utama program Bupati sekarang infrastruktur jalan. Kami sangat setuju. Bukan masalah proyeknya ya, dari programnya kami sangat setuju. Apalagi kalau pekerjaannya Melibatkan. ikut dilibatkan. Harus. Ya. Bagian kita dari kebijakan itu. Itu Kang Eri, betul harus. Itu bagian dari proposal dong. Iya. Kan gitu. Kalau Oke. dari saya itu. Ada penyampaian untuk closing statement atau ada lagi? Pak Haji Adnan, closing statementnya. Ya, saya rasa beginilah closing statement. Yang pertama, kita sangat apresiasi dengan Bupati yang baru dan saya harapkan apa yang lama itu ya kita tinggalkan lah. Yang penting dari sekarang untuk kemajuan Subang ke depan. Nah, lalu yang berikutnya bahwa kami dari dunia desa konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Desa Konstruksi sesuai dengan Perpres bahwa kami domain kami adalah di
infrastruktur, terutama yang menyangkut masalah APBD, APBN maupun dengan pihak swasta. Karena persyaratannya untuk mengerjakan sesuatu itu harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, itu mungkin statement dari kita seperti itu, dan mudah-mudahan ke depannya apa yang kita harapkan dari mulai Pak Juli, Pak Dias, Pak Dadan, dan Pak Bedi semua adalah positif dan bisa ada tindak lanjut untuk ke depannya. Mungkin itu. Ada lagi nama? Disempurnakan dulu. So, Pak Dias, ya no kasep ya. Si ganteng kamu merasa merasa muda dan ganteng. Ya mungkin kalau Pak Bupati ini satu kalau ngobrolnya pasti lebih nyambung daripada dengan Bapak yang kedua. Generasi apa? Ya, milenial. Silakan ya. Kalau ini generasi M. Generasi M. Ya, kalau statement saya sesederhana bahwa jika ingin memang Kabupaten Subang ini maju, ya hayu urang ngawangun babarengan. Slogan Subang ngabret, ngawangun bareng rakyat, hayu urang wujudkeun babarengan. Iya. Kitu unggul. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Amin. Oh, terima kasih hak bicara. Sekian mungkin obrolan dengan bapak-bapak yang luar biasa ini. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Hak bicara no doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.